Nah, buat yang belum tahu dan masih penasaran dengan sejarah terbentuknya Android, ini cocok banget untuk kamu nonton video ini. Yuk, langsung disimak aja ya. Siapa yang tidak tahu sistem operasi Android? Mungkin hampir setiap manusia di bumi ini sudah menggunakan smartphone dengan sistem operasi kepunyaan Google yang satu ini kan? Tapi, apa kamu semua tahu sejarah dari pembuatan sistem operasi Android sampai sebesar sekarang ini? Siapakah pendirinya? Dan apa kamu tahu jika sebenarnya Android dulunya bukan milik Google? Android diciptakan oleh salah satu seorang yang bernama Andy Rubin. Dia lahir di kota California, Amerika Serikat. Sejak kecil, Andy Rubin sangat tertarik dengan bidang teknologi dan digital. Terlebih, ayahnya dulu mempunyai usaha yang bergerak di bidang elektronik, khususnya pada produk kamera. Apakah kamu tahu, Andy Rubin pernah bekerja di perusahaan besar besutan Steve Jobs loh, yaitu Apple. Dia bekerja pada tahun 1989 sampai dengan 1992. Di perusahaan tersebut, kemampuan Andy Rubin mulai terlihat dan terus berkembang. Ada hal unik saat Andy Rubin bekerja di Apple. Rubin fanatik pada dunia robotik. Sampai-sampai rekan kerja Rubin menjuluki dia Android. Hal inilah yang menjadi cikal bakal dari nama Android tersebut. Akhirnya, pada bulan Oktober tahun 2003, Andy Rubin bersama 3 rekannya mendirikan suatu perusahaan yang bernama Android Inc. Kala itu, Andy Rubin dan teman-temannya bercita-cita untuk membuat sistem operasi pintar, khususnya untuk kamera digital. Setidaknya, cita-cita itu terus dibawa oleh pendirinya ketika mereka menawarkan sistem operasi kepada investor-investor sampai tahun 2004. Tak lama kemudian, Android memutuskan bahwa pasar untuk kamera digital saja ternyata tidak cukup besar. Akhirnya, Andy Rubin memutuskan untuk membuat sistem operasi sebuah ponsel untuk menyaingi Symbian. Pada saat itu, Andy Rubin tidak mendapatkan investor untuk membiayai pengembangan sistem operasi Android. Dan suatu ketika, rekan Andy Rubin terpikirkan untuk menawarkan sistem operasi ini ke perusahaan Samsung yang merupakan perusahaan besar di bidang elektronik ponsel dan memiliki prospek yang baik. Tidak banyak berpikir, Andy Rubin dan tim langsung berangkat ke Seoul dan mempresentasikan hasil pengembangan Android kepada direksi Samsung. Tetapi sayang, sistem operasi Android ditolak mentah-mentah oleh Samsung. Setelah itu, perusahaan Google melihat potensi pada Android dan tepat pada tanggal 17 Agustus 2005, Google mengakui sisi Android senilai $50 juta Amerika. Meskipun diakuisisi oleh Google, ternyata CEO Google saat itu Eric Schmidt memberikan keleluasaan penuh pada Andy Rubin untuk mengembangkan Android. Ketika dirasa wujud Android ini sudah terlihat pada tahun 2006-2007, Google sangat sibuk untuk mencari rekan bisnis, terutama para vendor ponsel yang mau menggunakan sistem operasi Android. Kisahnya cukup sedih. Waktu itu, tidak ada yang tertarik bermitra dengan Google untuk menggunakan OS Android ini. Tidak hanya itu, Android pun diremehkan oleh perusahaan-perusahaan besar pada saat itu, seperti Nokia dan Windows Mobile. Bahkan petinggi Nokia waktu itu mengatakan, suatu hal yang mustahil perusahaannya mengadopsi Android. Android itu diibaratkan sebagai anak laki-laki yang sedang belajar buang air kecil agar badannya terasa hangat di musim dingin. Wah, komentar yang lumayan menyakitkan. Banyak orang berkata bahwa Android hanya proyek jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan sesaat saja. Oh, tapi jangan salah, dengan mental baja dan semangat yang kuat, Andy Rubin dan kawan-kawan tidak bergeming dengan komentar-komentar panas tentang Android. Sampai pada akhirnya, OS Android bangkit dan diterima oleh HTC yang kemudian merilis ponsel dengan OS Android pertama di dunia, yaitu HTC G1. Namun sayang, produk ini kurang populer pada saat itu, bahkan nyaris tidak diterima oleh kalangan masyarakat. Lalu Andy Rubin dan tim berbenah mencari apa yang kurang dengan Android. Mereka memperbaiki bugs pada Android dan menyempurnakan OS Android.
Pada akhirnya, OS Android pada saat itu banyak diminati. Hal ini didukung dengan niatan vendor papan atas seperti HTC, Motorola, dan juga Sony yang ingin menggeser dominasi dari keberadaan Nokia, Windows Phone, dan juga BlackBerry, yang pada saat itu menjadi raja ponsel dunia. Vendor-vendor yang menggunakan OS Android makin hari makin membaik. Terobosan mereka selalu ditunggu oleh para pecinta teknologi. Hal inilah yang membuat Android berkembang setiap tahunnya. Yang sebelumnya sangat diremehkan, namun sekarang menjadi sangat disegani. Tidak heran, siapa saja yang lambat membuat inovasi teknologi, merekalah yang akan jatuh. Sebut saja seperti Nokia Symbian, BlackBerry, dan Windows Phone yang satu persatu mulai hilang dari peredaran pasar teknologi. Perusahaan Android terus berinovasi sampai saat ini, dan sekarang Android mempunyai 10 versi sejak pertama rilis di tahun 2008.